terkait ketika kita mencapai tingkat kesadaran tauhid, apakah Allah menjawab secara ruhani, Ustaz? Iya. Terima kasih, Ustaz. Ketika kita sudah sampai pada kesadaran tauhid, Allah akan langsung beri jawaban. Karena antara kita dengan Allah itu tidak ada tabir dan pembatasnya. Bukankah Nabi mengatakan rahasia kita dengan Allah itu betul-betul amatlah sangat dekat, tidak ada penghalangnya. Sampai-sampai Nabi mengungkapkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa baina turjuman wala hijaban yahjubuhu. Tidaklah salah seorang di antara kamu melainkan dia mampu berdialog, bercakap-cakap dengan Robnya, dengan tidak ada pakai penterjemah, tidak ada pula dinding yang menghijab dirinya untuk berkomunikasi dengan Allah. Begitulah rapatnya, dekatnya diri kita itu selalu bersama Allah. Kenapa? Rahasia aku ada pada dirimu, rahasia dirimu juga ada pada aku. Akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Jadi kalau kita sudah mengenal akan rahasia diri kita ini tiada lain adalah Allah itu sendiri, maka disitulah kita berdialog dengan Allah dengan rasa kesadaran yang ada pada diri insan tadi. Itu yang disebut namanya kita bertawajuh dengan dirinya. Bapak boleh melatihnya nanti di sana, di Makkah itu cara berkomunikasi. Jadi cara berkomunikasi ini yang Ustaz ajarkan. Bapak baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Setelah 3 kali baca, baru baca nyatakan Allah, la ilaha illallah, tidak ada yang nyata dan wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpah, hati, jantung, rabu, empedu, bumuru, dan sir, hanya Engkau ya Allah. Setelah itu Bapak baca la haula wala quwata illa billah. Ya, setelah kita baca la haula wala quwata illa billah sekali, baru Bapak seru Allah itu yang menjadi rahasia diri kita sendiri. Wahai Allah yang menjadi rahasia diriku. Ketika Bapak telah bacakan itu, baru Bapak tanyakan kepada Allah, ya Allah, apa yang mesti aku perbuat ya Allah hari ini ya Allah untuk kebaikan umat ini, bagaimana umat ini mengenalkan dirimu ya Allah. Nanti dibuka Allah kalam-kalam itu sama Bapak. Latih itu. Jadi setiap bertanya, sehabis Bapak berzikir, sehabis Bapak berdoa tadi, latih tawajuh itu. Kalau Bapak sudah melatihnya dengan baik, dengan bagus, ya, dengan ikhlas, betul-betul roja dan harap di situ, nanti ketika Bapak berjalan tanpa baca kaifiyat, dia akan berdialog dengan sendirinya. Ngomong aja dalam hati dia ngomong sendiri. Jadi kalau pakai kaifiyat itu, Maaf Ustaz, setelah kami dulu belajar di Rembang, setelah kami mencobanya, ternyata banyak hal-hal di luar jangkauan pemikiran yang membuat saya takut, Ustaz. Apa tuh, Pak? Jadi ya takut itu tadi Ustaz yang Ustaz sampaikan. Ketika kami diberi pengetahuan tentang sebuah rahasia, tiba-tiba kami merasa takut. Bagaimana Ustaz? Bapak tawajuh itu jawabannya iya Ustaz. Gimana untuk meyakinkan diri kalau betul itu seperti itu Ustaz. Jadi kami terus terang merasa takut. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, inilah gunanya kita mesti pakai pembimbing. Segala sesuatu hal, jawaban hasil daripada tawajuh itu, kalau Bapak Ibu tidak mampu mengambil hikmah dan iktibar di balik pertanyaan itu dan di balik jawaban yang Allah beri, tanyakan kepada Ustaz, tanyakan kepada mursyidnya, supaya kita tidak bimbang dan tidak ragu. Sebab kalau kita bimbang dan ragu, nanti di situ maknanya kita menolak atau mengingkari kalam batin itu yang sebenarnya. Padahal ketika itu Allah sedang membimbing kita. Begitulah caranya Allah membimbing kita tadi. Kenapa? Kalau Allah sudah mengangkat kita, menjadikan kita ini sebagai kekasihnya, maka Allah akan selalu membimbing kita itu dengan kalam-kalamnya.
inilah yang Allah katakan, wastona'tuka li nafsi wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilih dirimu tempat bagiku, maka dengarkanlah kalam-kalam aku, ya, ilham yang akan aku berikan ke dalam dirimu. Itulah maksudnya dari sebuah pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi itu. Kita itu mengikuti irodahnya Allah di situ. Ke sini kata Allah, jangan lakukan kata Allah. Itulah sebenarnya irodah Allah yang sebenar-benarnya. Makanya rahasia diri Nabi, wa ma yatiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu tidaklah Nabi itu bercakap, berbuat dan bertindak berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam dadanya, ke dalam rahasia hakikat dirinya. Ketika kita, Bapak Ibu, sudah hidup batin kita berdialog dan berkomunikasi dengan Allah, maka ketika itu pula lah kita ini bercakap dan berbuat sesuai dengan wahyu yang diilhamkan Allah ke dalam dada. Inilah orang yang dikatakan hidupnya sudah bersama Allah itu. Kalau hidup sudah bersama Allah, insya Allah selamatlah kita dunia dan akhiratnya. Jadi Bapak tidak boleh takut. Ya, nanti kalau Bapak takut nanti, oh ini benar atau tidak, atau iblis nih. Nanti itu akan masuk dia. Makanya Allah katakan, ini anda zoni abdibi, aku ini menurut sangka hambaku kepada aku. Kalau sangkanya baik, insya Allah baik. Kalau sangkanya buruk, maka buruk juga hasilnya. Oleh karena itu, lepaskan sangka, karena kita sedang bertorikot, ya, menuju kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan dibimbing dan dituntun oleh usul kepadanya. Ini dijanji Allah, ya ja'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila kamu sudah mendapatkan nur, kamu sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk aku, tamsuna bihi, berjalanlah kamu di dalam petunjuk itu. Siapa yang berjalan di atas petunjuk aku, kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita ini sampai habisnya usia umur kita ini. Mungkin itu saja Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jika Ustaz berkenan, mohon untuk kami bisa menanyakan beberapa hal Ustaz. Maaf Pak ya.